kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Maria Immaculata Putra, Dahlia, Tanti M. Raja Kuku, Junita Pranginangin, Rahman, Ahmad Aidi, dan Venus. Di sini kami akan memaparkan tentang materi ciri-ciri negara berkembang. Yang pertama, jumlah penduduk tinggi. Negara berkembang memiliki jumlah penduduk yang banyak karena angka kelahiran yang tinggi. Kurangnya sosialisasi keluarga berencana menjadi suatu di antara sebab laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di negara berkembang. Selain itu, negara-negara berkembang biasanya memiliki angka TPPA yang lebih tinggi karena kurangnya infrastruktur dan akses ke layanan kesehatan yang membatasi mereka pada tingkat kesuburan yang tidak diatur. Di samping risiko terkena penyakit yang lebih tinggi dan kesehatan yang buruk sehingga menyebabkan lebih banyaknya kematian. Yang kedua, pendapatan per kapita yang cenderung rendah. Pendapatan per kapita di negara berkembang tidak sebesar negara maju karena masih tingginya angka pengangguran. Menurut data dari World Bank, negara dengan pendapatan per kapita rendah diukur berdasarkan jumlah pendapatan per kapita di bawah 975 US dollar per tahun. Penyebab-penyebab negara berkembang memiliki pendapatan per kapita rendah. Yang pertama, ekspor utama produksi primer atau pertanian, perikanan, hutan. Pertumbuhan penduduk tinggi, mata pencaharian penduduk rata-rata agraris, dan tingkat pengangguran yang tinggi. Rendahnya pendapatan per kapita penduduk di negara berkembang sangat mempengaruhi pembangunan di sebuah negara tersebut. Pendapatan rendah akan menyebabkan permintaan terhadap barang dan jasa menjadi rendah. Dengan rendahnya permintaan, maka produksi barang dan jasa akan berkurang. Ciri-ciri negara berkembang yang ketiga, ekspor relatif rendah. Pemerintah di negara berkembang kurang proaktif dalam membuka pasar ekspor melalui perundingan perdagangan pasar bebas dan yang sifatnya bilateral ataupun satu kawasan. Rendahnya ekspor di negara berkembang karena pemerintah lambat melakukan verifikasi negara tujuan ekspor yang memiliki hambatan-hambatan dalam kegiatan ekspor. Salah satunya adalah yang pertama, lemahnya industri manufaktur karena nilai ekspor barang manufaktur di negara berkembang masih lemah yang mengakibatkan tertinggalnya ekspornya. Yang kedua, tidak adanya perjanjian dagang karena tidak ada perjanjian perdagangan yang mengakibatkan menghambat pengeksporan barang. Ciri negara berkembang yang keempat, standar hidup rendah. Negara berkembang memiliki standar hidup yang rendah dikarenakan tingkat pendapatan penduduknya juga rendah, sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan untuk pendidikan dan kesehatan akibat pembangunan yang kurang merata. Pembangunan terpusat di beberapa wilayah saja, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat tidak merata. Selanjutnya, ciri negara berkembang yang kelima, hutang tinggi. Mengapa hutang tinggi masuk ke ciri negara berkembang? Karena Indonesia memiliki hutang yang banyak. Alasan negara berhutang yaitu kenaikan kebutuhan belanja tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan belanja produktif seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan sebagainya. Sebagai contoh di Indonesia, hutang digunakan untuk pembiayaan APBN, pembiayaan defisit anggaran. Faktor yang mempengaruhi jumlah hutang luar negeri di Indonesia diantaranya adalah ekspor, produk domestik bruto, dan nilai tukar rupiah atau kurs. Ekspor sangat berperan penting bagi negara karena sebagai sumber pendapatan sebuah negara. Dalam jangka panjang, utang luar negeri dapat menimbulkan berbagai macam persoalan ekonomi negara Indonesia. Salah satunya adalah menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh atau inflasi. Utang luar negeri dapat memberatkan posisi APBN Republik Indonesia karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Sehingga itulah yang menyebabkan mengapa hutang tinggi masuk ke dalam ciri-ciri negara berkembang di Indonesia. Ciri negara berkembang yang keenam yaitu tingkat modal manusia rendah. Di Indonesia, kondisi modal manusia saat ini sangat rendah karena pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan serta kesehatan yang dimiliki seseorang sepanjang hidup mereka perlu mendapatkan perhatian yang besar. Skor Indonesia pada Human Capital Index tahun 2018 adalah 0,53. Ini berarti secara rata-rata seorang pekerja Indonesia pada generasi mendatang hanya akan memiliki produktivitas sebesar 53% dari
lingkungan. Selain itu, hampir sepertiga anak Indonesia mengalami stunting yang berarti mereka beresiko mengalami keterbatasan kognitif dan fisik seumur hidup. Komitmen pemerintah Indonesia dan kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pengembangan modal manusia telah membawa perbedaan yang besar. 7. Fraksionalisasi sosial yang lebih besar. Fraksionalisasi adalah perbedaan signifikan dalam hal etis, bahasa, dan bentuk pengelompokan sosial lainnya di suatu negara. Negara-negara berpendapatan rendah sering memiliki fraksionalisasi. Ada kalanya dapat menimbulkan pertikaian masyarakat dan konflik sosial sehingga banyak menguras energi masyarakat untuk melakukan akomodasi politik, rekonsiliasi sosial, bahkan konsolidasi nasional. Semakin besar perbedaan etnis, bahasa, dan agama di suatu negara, makin besar kemungkinan terjadinya pertikaian internal dan ketidakstabilan politik. Nomor 8. Urbanisasi tinggi. Urbanisasi tinggi yang terjadi di negara berkembang dipicu karena berbagai faktor, baik berupa faktor pendorong dan meliputi kemiskinan, minimnya fasilitas di pedesaan, standar hidup yang rendah, dan terbatasnya lapangan pekerjaan, serta faktor penarik yang meliputi fasilitas kota memadai dan standar hidup tinggi. Pasar yang terhalang. Pasar yang ada di negara berkembang cenderung tidak menyediakan informasi yang lengkap. Struktur pasar barang dan jasa umumnya cenderung tidak sempurna. Bahkan monopoli dan oligopoli bisa saja terjadi dalam pasar faktor produksi. 10. Kondisi geografis yang menghambat. Kondisi geografis dipandang sebagai salah satu faktor penghambat pertumbuhan suatu negara. Kondisi geografis yang berbentuk kepulauan seperti Indonesia sangat menghambat pertumbuhan ekonomi, sebab akses distribusi logistik tidak menjadi lancar dan merata di semua pulau. Kesimpulan dari diskusi kami yaitu ciri negara berkembang merupakan bagian terbesar dari mata pencarian yang bersifat tradisional. Perekonomian negara masih bergantung pada perekonomian luar. Tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat pendidikan rata-rata penduduk masih kurang, standar hidup yang masih rendah, jumlah penduduk yang masih tinggi, serta minimnya kesempatan kerja. Saran dari kelompok kami yaitu saran yang dapat kelompok kami berikan adalah supaya pemerintah dapat lebih meningkatkan kualitas dan akses pendidikan sebagai salah satu cara memaksimalkan potensi generasi dan juga dapat meningkatkan pendapatan per kapita, mengembangkan kegiatan ekonomi, membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan, dan menyediakan infrastruktur yang menunjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.